Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan. Hari ini jadwalnya saya melakukan percakapan praobservasi dengan Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai hari ini? Siap. Terima kasih atas waktunya. Dalam pelaksanaan observasi nanti, mata pelajaran apa yang akan Bapak sampaikan? Dalam tema 3 itu mencakup pembelajaran IPA. Pelajaran IPA. IPA, Kemudian tujuan pembelajaran apa saja yang ingin Bapak capai pada saat pembelajaran nanti? Ya, diharapkan di tujuan pembelajaran ini siswa dapat membedakan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Dan secara berkelompok, diskusi kelompok siswa dapat mempresentasikan, memisahkan antara perkembangbiakan vegetatif dan perkembangan generatif. Di aspek keterampilannya, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membuat laporan perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif dengan tepat. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran, Pak? Pada aspek pengetahuan 2, aspek keterampilannya 1. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran tadi itu apa, Pak? Untuk itu, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi menggunakan nada yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa, dan menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan sosial emosional dengan menghadapi murid yang memiliki keberagaman kemampuan. Berarti ada 2 hal yang akan dikembangkan oleh Bapak dalam kegiatan ini, Betul. Yang pertama tadi adalah kemampuan intelektual, kemudian yang kedua tadi kemampuan sosial emosionalnya, Selanjutnya, ada tidak strategi yang dipersiapkan oleh Bapak? Ada, di sini ada 4 strategi yang akan saya terapkan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik, penilaian sebelum pembelajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, mencari informasi terkait minat bakat siswa. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan semua perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Berarti sudah punya strategi tersendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Tadi ada 4, Nah, dari strategi ini kira-kira media apa saja yang akan Bapak gunakan agar semuanya itu dapat tercapai nantinya? Untuk proses pembelajaran, media yang digunakan diantaranya adalah LCD yang sudah disiapkan, ada juga PowerPoint yang nanti akan menayangkan materi, dan untuk untuk menjelaskan begitu. Selanjutnya nanti saya akan membawa satu contoh bunga yang nanti siswa dapat menyebutkan tumbuhan ini berkembang biak secara vegetatif atau generatif seperti itu. Berarti langsung ke kontekstualnya, anak langsung melihat bunganya itu termasuk yang bagian apa seperti itu, sangat luar biasa menurut saya persiapan yang sudah dilakukan oleh Bapak, dan seperti jadwal yang sudah kita sepakati kemarin bahwa berarti nanti siang Bapak siap untuk melakukan. Siap, hari ini sudah siap. Sudah siap semua berarti, Pak? Insya Allah sudah siap. Terima kasih sekali, Pak, atas bantuannya. Nanti mohon izin saya masuk ke kelas Bapak untuk melakukan observasi pada pembelajaran yang Bapak lakukan. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat ya. Hari ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Sakit ya?
Ya, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit semoga cepat bisa belajar bersama lagi. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama dahulu. Dipimpin Akbar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk menjaga nasionalisme kita, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Amanda, pimpin dari sini. Yang lain berdiri. Boleh tangannya di dada sini. Nah, seperti ini. Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, di pandu ibuku. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini untuk menghadapi pelajaran hari ini? Perasaan yang dibawa dari rumah bagaimana? Apakah dari rumah sudah tidak bersemangat? Sudah bersemangat ya? Untuk lebih bersemangat lagi, kita lakukan tepuk 1 sampai dengan tepuk 5. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, oke, sudah siap belajar semua ya? Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dan secara generatif. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif ya. Pak Guru mau bertanya dulu, di rumahmu, di samping rumahmu ada tumbuhan apa saja? Pohon pisang, apa lagi? Pohon mangga, apa lagi? Jagung, ada jagung? Ubi, jambu, pohon bambu, apa lagi? Pohon jeruk. Oke ya, semuanya adalah ya. Kalian pernah mengamati apa tidak? Bahwa tumbuhan itu pertama satu. Terus saja tumbuhan itu menjadi banyak. Itu kira-kira dikarenakan apa itu? Seperti itu. Karena tumbuhan berkembang biak. Nah, ya. Karena tumbuhan berkembang biak. Maka dari itu perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Yang pertama, perkembang biakan tumbuhan ya, dibagi jadi berapa tadi? 2, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Yang satu secara vegetatif, yang kedua secara generatif. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan secara generatif. Oke. Kalian sudah dibagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ya. Nanti ada tugas yang dikerjakan secara berkelompok, tapi nanti hasilnya masing-masing. Walaupun tugasnya secara berkelompok, tapi nanti ditulis di buku masing-masing. Selanjutnya, dari tugas kelompok itu, Pak Guru nanti akan menunjuk berapa anak, atau dengan sukarela silakan untuk mempresentasikan hasilnya dari tugas. Kalau kalian nanti
mengikuti pelajaran baik, insya Allah bisa untuk mengerjakan dan juga untuk mempresentasikan di depan sini. Oke ya? Siap hari ini? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Sudah semuanya? Sudah ya? Terima kasih. Pak Guru minta dari setiap kelompok nanti ada yang mempresentasikan hasilnya, nanti yang kelompok yang lain ada yang menanggapi, ya, ada yang menanggapi. Kita mulai dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Dibaca, Pak. Dibaca. Alat kelamin jantan tumbuhan yaitu Alat kelamin jantan tumbuhan yaitu. benang sari. Bagaimana yang lain? Betul? Betul ya. Selanjutnya nomor 2. Jatuhnya benang sari di atas kepala putik disebut penyerbukan. Penyerbukan. Selanjutnya Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. umbi lapis. Gambar di samping adalah proses mencangkok. Mencangkok. Jamur berkembang biak dengan spora. Ya, sampai nomor 5 saja. Dilanjut ke nomor 6 di kelompok Yofi. Silakan, ada salah satu yang membacakan hasilnya. Saya akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Contoh tumbuh berkembang biak dengan umbi batang adalah singkong. Singkong. Singkong umbi batang, betul? Betul? Kalau singkong secara apa? Singkong kan dipotong batang ya, berarti secara stack. Ada kelompok yang lain umbi batang, kelompok yang lain apa? Kentang. Selanjutnya Pelemburan sel jantan dan betina disebut pembuahan. pembuahan, betul? Betul. Tebu berkembang biak dengan tunas. Dengan cara tunas sama. Yang terakhir Berkembang biak dengan wortel berkembang biak dengan umbi akar. umbi akar. Kenapa? Ya, terima kasih. Ya. Demikian tadi hasil presentasi perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Perkembangbiakan pada ada berapa cara? Ada 2 cara. Yang pertama secara yaitu secara tidak kawin. Yang kedua perkembangbiakan secara generatif, yaitu secara kawin, harus melibatkan 2 sel jantan dan sel betina. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif tidak menggunakan sel jantan dan tidak menggunakan sel betina. Tapi bisa dilakukan tanpa menggunakan sel jantan dan sel betina. Oke ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Seru? Hal-hal baru apa yang
baru kalian jumpai pada pembelajaran hari ini? Cara perkembangbiakan. Kira-kira manfaatnya ada nggak untuk kalian di rumah nanti? Contohnya untuk apa? Yofi, apa Yofi? Setelah kamu mempelajari vegetatif, generatif, kamu nanti akan praktek di rumah apa kira? Ada apa enggak kira-kira? Apa kira-kira Yofi? Akan mencangkok tumbuhan yang bagaimana? Yang batangnya berkayu atau berkambium. Oke, nanti di rumah ada tugas sangat mudah sekali. Kirim foto, 2 foto. 1 tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif sambil kamu memegang di foto. Nanti ditulis bawahnya, japri ke Pak Guru ya. Tumbuhan vegetatif begitu. 1 lagi tumbuhan generatif. Ya, seperti itu aja tugasnya. Tadi 2 foto dengan memegang 1 tumbuhan generatif, 1 foto, dan 1 vegetatif, 1 foto. Berarti kamu ngirim berapa foto? 2 foto. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Nggih, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Nggih. baik-baik. Terima kasih nih Pak atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk melakukan wawancara pasca observasi kemarin. Nggih. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Bapak. Enggak, insya Allah enggak. Nggih. Terima kasih nih Pak. Sebelumnya saya akan menanyakan bagaimana perasaan Bapak kemarin pada saat saya ada di ruang kelas Bapak mengamati pembelajaran Bapak. Perasaannya cukup tenang ya, bisa bertukar pikiran. Terus itu kan juga agenda rutin setiap semester oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi pertama senang, terus kedua ya sudah terbiasa begitu. Itu karena agenda rutin begitu. Jadi tidak grogi nih Pak. Insya Allah ya grogi itu ada, tapi insya Allah bisa diatasi begitu. Terima kasih. Menurut Bapak, ada tidak manfaat dari kegiatan observasi yang kemarin? Manfaatnya tentu saja ada nih, termasuknya banyak juga. Di antaranya tadi itu adalah saling bertukar pikiran, jadi akan bisa untuk memperbaiki proses pembelajaran dari yang dulu, terus kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Berarti ada manfaatnya gitu Pak. Kemudian berdasarkan kegiatan pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan, itu kan ada 3 tujuan pembelajaran berdasarkan rencana yang Bapak cantumkan ya. Nah, dari 3 tujuan pembelajaran itu menurut Bapak apakah sudah tercapai semua atau belum? Ada 1 rencana yang belum tercapai, dalam arti prosesnya masih kurang maksimal dalam pembelajaran, yaitu pada saat diskusi. Di situ anak-anak kurang terlihat aktif dalam diskusi, tapi aktif di kegiatan yang lain. Ada yang masih asik sendiri seperti itu dengan temannya ngobrol, itu yang kurang maksimal di diskusinya. Di diskusi. Jadi akhirnya ada 1 tujuan yang belum tercapai. Betul. Belum maksimal. Menurut Bapak, mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Mungkin yang saya rasakan adalah persiapan saya dalam merancang pembelajaran ini
sehingga anak-anak itu tidak fokus kepada diskusinya, tapi fokus kepada yang lain seperti itu. Jadi perencanaan yang mungkin saya rasakan itu belum matang seperti itu, sehingga dalam proses pembelajarannya pun kurang maksimal seperti itu. Kemudian menurut Bapak, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk dapat mengatasi masalah tersebut? Untuk depan rencana saya adalah mempersiapkan pembelajaran dengan baik, sehingga semua tujuan yang sudah tercatat di rencana pembelajaran dapat tercapai dengan baik seperti itu. Apakah itu menjadi satu hal atau ada yang lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang saya rasakan baru itu, mungkin ada yang masukan dari teman-teman, saya siap menerimanya seperti itu. Tapi coba Bapak kira-kira apa sih yang dapat membuat anak itu akhirnya aktif dan fokus terhadap pelajaran seperti itu? Mungkin medianya ditambah lagi. Medianya ditambah. Kemarin baru satu media saja, yaitu bunga. Mungkin ada tambahan yang lain lagi seperti itu. Mungkin tampilan LCD proyektor yang ditampilkan itu mungkin lebih bervariatif, itu juga mungkin dapat meningkatkan fokus anak juga seperti itu. Nah, berarti itu ya, yang pertama tadi mempersiapkan perencanaan lebih baik lagi, kemudian medianya juga perlu ditambah lagi. Barangkali masih ada lagi yang terpikirkan oleh Bapak untuk nantinya bisa merubah anak-anak biar aktif. Kemarin kan kalau tidak salah materinya itu tentang perkembangan yang vegetatif itu perkembangbiakan itu Nah, mungkin ada cara lagi seperti itu yang lebih menarik agar anak itu lebih tertarik lagi ke pelajaran satu Bapak. Ini yang saya sudah ada dalam angan-angan tapi belum terlaksana, yaitu langsung ke tempat di luar kelas begitu. Kayak misalkan mengunjungi kebun, di situ ada pohon apa, sudah ada dalam pikiran tapi belum terlaksana seperti itu. Nah, itu barangkali nanti bisa dilaksanakan di pembelajaran yang akan datang seperti itu Pak. Kemudian menurut Bapak, siapa saja yang dapat terlibat dalam kegiatan pembelajaran Bapak yang tadi sudah direncanakan itu? Yang terlibat tentu saja saya seperti biasa sharing-sharing ya dengan teman-teman, khususnya kan di sini ada 2 kelas nih dengan Pak Ari. Beberapa kali saya sharing-sharing begitu, cerita-cerita itu terkait persiapan pembelajaran berikutnya seperti itu. Dan juga saya selalu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dan saya juga menyampaikan beberapa program di kelas saya dengan wali murid seperti itu. Berarti tadi yang nantinya akan terlibat dalam perencanaan Bapak tadi ada guru senior tadi Pak, dari Pak Ari, kemudian Bapak Kepala Sekolah, wali murid pun bisa ikut terlibat gitu apalagi tadi perencanaannya itu kan di luar kelas di luar kelas Ini luar biasa menurut saya perencanaan yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian seberapa yakin Bapak itu akan mencapai tujuan pembelajaran ketika Bapak merubah pembelajarannya seperti yang tadi direncanakan? Saya yakin karena apabila kita selalu merefleksi diri terhadap pelajaran khususnya, saya yakin pasti hasilnya pun akan lebih baik lagi seperti itu. Berarti setiap kali melakukan pembelajaran sudah melakukan refleksi nih Pak? Insya Allah sudah. Menurut Bapak, kalau tujuan refleksi itu sendiri ada tidak Pak? Kalau kita refleksi itu ada tujuannya, tidak ada manfaatnya apa tidak? Ya, tujuannya yang pasti memperbaiki pembelajaran di pembelajaran berikutnya dari pembelajaran sebelumnya, untuk lebih baik lagi begitu. Kemudian kira-kira kapan Bapak itu akan memulai rencana yang tadi Bapak sampaikan? Setelah berarti kan minggu ini nanti ketemu lagi pelajarannya, insya Allah dalam minggu ini gitu, insya Allah.
Nggih. Berarti langsung dilaksanakan Langsung gitu nggih, Pak. dilaksanakan nggih. Nggih. Nggih, baik Bapak, kurang lebih itu yang saya tanyakan dalam percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kegiatannya bermanfaat, nggih. Kemudian nanti kita juga bisa sharing bersama tentang pembelajaran yang lebih menarik begitu nih Bapak. Siap. Nggih, terima kasih, mohon Nggih, maaf atas sama-sama. segala kekurangan.